Elon Musk, siapa sih yang nggak kenal nama ini? Tapi, siapa dia sebenarnya? Di satu sisi, dia itu visioner jenius yang mengubah dunia, tapi di sisi lain kok kayaknya dia ini sumber kekacauan yang impulsif banget. Nah, dua-duanya itu orang yang sama. Nah, lewat pembahasan biografi karya Walter Isaacson ini, kita bakal coba ngebongkar sistem operasi di balik seorang Elon Musk. Kira-kira apa sih algoritma inti yang bikin dia bisa ngelakuin hal-hal gila sekaligus brilian? Yuk kita bedah bareng-bareng. Dan kalau kita mau benar-benar ngerti Musk, Isaacson bilang kita harus mundur jauh ke belakang, ke titik awalnya, yaitu masa kecilnya yang ternyata penuh penderitaan di Afrika Selatan. Bayangin aja, dia harus selamat dari kamp bertahan hidup di alam liar namanya Veld School. Kamp ini digambarin mirip kayak paramiliter Lord of the Flies, di mana perundungan itu malah didorong. Gila kan? Dan itu belum semua. Di rumah dia juga harus ngadepin siksaan psikologis terus-terusan dari ayahnya sendiri. Semua pengalaman pahit ini, ya, akhirnya ngebentuk Musk jadi orang yang punya ambang batas rasa sakit yang luar biasa tinggi. Dan hasilnya, dia jadi nggak pernah kenal kata puas. Buat dia, hidup itu ya perjuangan, terus-menerus, nggak ada hentinya. Nah, tempaan super intens inilah yang akhirnya ngebentuk cara dia berpikir yang unik banget. Benar-benar berlawanan sama intuisi bisnis dan rekayasa pada umumnya. Sebuah pendekatan yang anehnya justru makin jago kalau ada di tengah risiko. Ini nih bedanya dia sama pengusaha lain. Kalau pengusaha biasa kan pasti mikirin cara mengurangi risiko, ya kan? Nah, menurut Roel of Botha, rekannya di PayPal, Musk itu kebalikannya. Dia justru sengaja memperbesar risikonya. Dia percaya banget kalau tekanan yang super ekstrim itu justru bakal melahirkan terobosan-terobosan baru. Pendekatan gila ini akhirnya dia rumusin jadi semacam algoritma manufaktur. Isinya tuh serangkaian prinsip yang dia pakai buat ngebangun roket dan mobil dengan kecepatan dan biaya yang dulunya dianggap mustahil. Ini bisa dibilang adalah jantung dari cara kerja seorang Elon Musk. Dan di balik semua itu, kuncinya cuma satu, kecepatan yang gila, bener-bener gila. Inilah inti dari sistem operasinya. Dia bakal dorong timnya sampai ngelewatin batas, sampai masuk ke kondisi yang dia sendiri sebut neraka produksi. Oke, terus pertanyaannya, buat apa sih semua resiko dan kerja gila-gilaan ini? Nah, menurut Isaacson, jawabannya itu tersembunyi. Di mana? Di dalam buku-buku fiksi ilmiah yang jadi temennya waktu dia remaja. Buku-buku inilah yang jadi cetak biru atau blueprint dari semua misinya. Jadi ya, bisa dibilang fiksi ilmiah itu yang nyelamatin dia dari rasa putus asa waktu remaja dan sekaligus ngasih dia misi hidup. Jadi ini bukan sekedar hobi baca buku ya, ini benar-benar jadi panduan hidupnya. Makanya kalau kita lihat usahanya di Tesla buat energi berkelanjutan, atau SpaceX buat perjalanan luar angkasa, itu semua bukan cuma soal bisnis dan cari uang, itu adalah cara dia buat mecahin masalah eksistensial yang dia dapetin inspirasinya dari buku-buku tadi. Visi besarnya jelas banget. Jadi, coba kita gabungin deh. Ambang batas rasa sakit yang tinggi, cek. Nafsu buat ambil risiko besar, cek. Dan misi hidup yang terinspirasi dari fiksi ilmiah, cek. Kombinasi tiga hal ini akhirnya melahirkan sifat dia yang paling kontroversial. Gaya manajemennya yang super intens dan seringkali brutal. Malah, mantan pasangannya, Grimes, punya julukan khusus buat persona ini, mode iblis. Sebuah kondisi di mana dia bisa ngedorong timnya buat ngasilin hal-hal luar biasa, tapi seringkali dengan biaya kemanusiaan yang nggak sedikit. Tapi intensitasnya ini bukan cuma soal marah-marah loh, tapi juga soal penguasaan teknis yang, wow, luar biasa. Rekan-rekannya sering banget kaget karena Musk bisa tahu lebih detail soal kerjaan mereka, bahkan lebih dari mereka yang spesialis di bidang itu. Tapi ya itu, intensitas yang sama juga yang bikin dia terkenal susah banget buat diajak kerjasama. Banyak yang akhirnya sampai pada kesimpulan kalau ya udah kekasarannya dan kejeniusannya itu satu paket, nggak bisa dipisahin. Dan nggak ada contoh yang lebih pas buat ngegambarin ini semua selain pengambil-alihan Twitter. Momen yang super kacau itu bisa dibilang puncak dari algoritmanya dia. Ada misi agung buat selamatin kebebasan berbicara, ada pengambilan risiko yang super ekstrim, dan tentu saja mode iblis yang dinyalain dalam skala peluh. Dan yang bikin makin menarik, Isaacson percaya kalau Musk itu seringkali ngelihat hidup ini kayak sebuah game atau simulasi. Mungkin ini yang ngejelasin kenapa dia bisa seimpulsif dan seprovokatif itu di platform X. Bisa jadi buat dia cuma lagi main-main aja. Oke, jadi kita udah lihat ya, ada 3 pilar utama yang ngebentuk seorang Elon Musk. Pertama, penderitaan di masa kecilnya. Kedua,
algoritma uniknya dalam mengambil risiko. Dan ketiga, misinya yang terinspirasi dari fiksi ilmiah. 3 elemen inilah yang jadi source code di balik sosok anomali ini. Pada akhirnya, biografi ini seolah-olah maksa kita buat bertanya ke diri sendiri. Kira-kira pencapaian-pencapaian luar biasa yang mengubah dunia itu apa bisa ada tanpa sisi impulsifnya yang nggak kesaring dan seringkali malah merusak? Dan buku ini seakan menyiratkan kalau jawabannya mungkin tidak, suka atau tidak suka. Dan hal ini akhirnya ninggalin kita dengan pertanyaan yang jauh lebih besar. Emangnya beginikah sifat kejeniusan itu?